Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Solihun dalam mata kuliah Fisika Komputasi. Kali kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait writing script, yang mana akan saya deklarasikan contoh deklarasi program untuk solusi salah satu tugas sebelumnya, yaitu bagaimana kita mengenerate atau membuat program yang mana hasilnya sama dengan fungsi cos X atau fungsi cos inverse X. Maksud saya adalah arcus cos X dengan menggunakan command inisial nama kita. Jadi kita tidak menggunakan fungsi cos X atau arcus cos X dari sebuah software yang kita pakai untuk program. Sekarang akan saya berikan contoh how to create a compact script for these two functions, which are cos X and arcus cos X, without using available functions in a software. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan fungsi faktorial. Kenapa? Karena di fungsi ini ada faktorial. Fungsi ini sebelumnya saya jelaskan, fungsi ini adalah pendekatan cos X menggunakan Dirac-Maclaurin. Ini pendekatan arcus cos X menggunakan Dirac-Maclaurin. Anggap saja kita sudah menjabarkan dan mendapatkan fungsi Dirac. Nah, kemudian kita membuat faktorial, walaupun di dalam software juga ada fungsi namanya faktorial di banyak software. Faktorial X, misalkan faktorial 2, di enter atau di run, nanti hasilnya akan 2. Faktorial 4, nanti hasilnya 1 kali 2 kali 3 kali 4, 24, dan seterusnya. Tapi kita tidak boleh menggunakan fungsi faktorial tersebut, tapi harus membuat fungsi yang nanti jika di run hasilnya sama dengan fungsi faktorial. Itu mulai dari definisi function, saya beri nama solfac. Deklarasi pertama ini adalah kita menggunakan algoritma secara langsung, yaitu nanti ada perkalian, bukan summation, penjumlahan. Nanti akan kita bandingkan dengan menggunakan summation, sehingga ada algoritma yang berbeda di sini. Di sini langsung menggunakan proses perkalian, di sini menggunakan proses penjumlahan. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah kita harus memberikan filter, yaitu if X lebih kecil dari 0, maka software akan memberikan warning, misalkan none, not a number. Tidak boleh, karena faktorial minimal adalah 0, faktorial 0 adalah 1, faktorial 1 juga 1. Tapi faktorial min 1 tidak diperbolehkan. Maka kita kasih filter. Else if X sama dengan 0, maka hasilnya 1. Kita definisikan kalau faktorial 0 sama dengan 1. Kemudian else sumo sama dengan 1, ini basis pengali, kalau penjumlahan ini 0,
karena pengali jadi 1. Ini berjalan for K dari 1 sampai X. Sumo sama dengan sumo kali K. Jadi berjalan ini. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, nanti hasil dari solvak ini adalah faktorial. Kalau faktorial 6 nanti hasilnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Nah, ini contoh algoritma langsung. Tetapi ini sebenarnya ada masalah. Untuk faktorial yang besar, maka ini akan lebih deklarasi seperti ini, akan lebih cepat untuk terjadi overflow. Overflow itu adalah peledakan nilai, terjadi ledakan nilai yang sangat besar. Sehingga ketika ada pengali faktorial yang cukup besar, maka nilainya tend to infinity. Hasilnya mendekati tak hingga, sehingga nanti softwarenya mendeteksi not number, jadi masalah. Atau jika faktorial itu berada di penyebut pembagi, maka akan terjadi underflow, yaitu nilainya menuju ke 0 terus. Padahal seharusnya nilainya tidak 0. Nah, untuk meminimalisir terjadinya overflow dan underflow, maka kita bisa menjalankan sebuah trik, yaitu algoritma tidak langsung. Bahwa kita proses logic for-nya, loop for-nya ini bukan pengali, bukan perkalian, tetapi penjumlah. Namun konsekuensinya kita harus menambahkan treatment tertentu supaya nilainya itu sama dengan definisi, yaitu kita eksponensialkan. Ini sama filternya, ini juga sama. Mulai sumo sama dengan 0, ini kita lakukan penjumlahan K dari 1 sampai X. Sumo sama dengan sumo plus log X. Nah, di sini yang tadi langsung K pengali, di sini tidak boleh K. Harus len X, log K itu len K. Ya, kita harus definisikan len K. Kenapa len K? Karena nanti kita eksponensialkan. Eksponensial dari len X itu sama dengan X. Artinya nilai ini setelah dieksponensialkan tidak lain adalah perkalian dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai dengan n faktorial n. Karena penjumlahan dari logaritma itu adalah perkalian. Maksud saya adalah log 1 ditambah log 2 ditambah log 3 itu tidak lain adalah log 1 kali 2 kali 3. Kalau X-nya di sini adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai kali N, dieksponensialkan, eksponensial len X, maka sama dengan X itu sendiri, yang tidak lain adalah nilai dari faktorial. Keuntungannya adalah di sini operasinya penjumlahan bukan perkalian. Operasi penjumlahan itu lebih ringan dari operasi perkalian, sehingga treatment khusus ini akan meminimalisir terjadinya overflow maupun underflow dan juga lebih ringan dalam eksekusi. Kita lanjut. Yang kita lakukan baru saja adalah mendefinisikan faktorial. Padahal yang ingin kita cari bukan faktorial, tetapi fungsi cos X.
yang di dalamnya ada faktorial, maka harus kita definisikan. Kita beri nama misalkan di sini sol cos X. Harapannya ketika nanti sol cos X-nya diberi nilai, maka nilainya sama dengan nilai cos. Kemudian kita beri input n, maximum iteration, ini adalah jumlah suku. Sebelumnya saya sampaikan bahwa jumlah suku di sini secara teori ini menuju tak hingga. Tetapi dalam pemrograman itu tidak mungkin. Maka kita harus memberikan sebuah nilai yang itu mewakili tak terhingga. Bisa jadi diwakili oleh 1000, bahkan bisa jadi diwakili hanya oleh 100. Yang penting adalah dilakukan cek konvergensi dengan hasil analisis. Nah, kemudian diinputkan N, kemudian kita melakukan kesetaraan. Kesetaraan di sini maksudnya adalah di software itu yang dikenal adalah radian. Jadi kalau kita memasukkan misalkan cos 60 itu hasilnya tidak setengah. Karena 60 di situ dideteksi bukan derajat tapi radian. Maka kita perlu konversi dari radian menuju ke derajat. Dari derajat menuju ke radian atau sebaliknya. Kita yang paling mudah adalah ingin mengisi nilai dari cos itu degree, derajat. Misalnya saya mau mengisi nanti 60, itu kita inginnya degree supaya tidak dibaca oleh komputer sebagai radian, maka kita konversi inputnya 60, tapi kemudian kita konversi XD sama dengan X kali Pi dibagi 180. Maka nanti di sini jadi derajat. Sehingga kalau saya berikan nilai sol cos 60, di sini yang dioperasikan adalah radiannya, yang setara dengan derajat 60. Setara dengan derajat 60. Ini juga kelebihan yang kita peroleh jika kita membuat fungsi sendiri. Karena kalau kita menggunakan fungsi yang ada, misalnya diisi cos 60, diisi langsung cos 60, maka dia hasilnya tidak akan setengah. Karena dianggap, didefinisikan oleh komputer bahwa 60 itu radian, bukan degree. Tetapi untuk program yang kita buat, kita bisa men-setting bahwa sol cos 60 itu adalah derajat, sehingga hasilnya nanti setengah. Itu kelebihan yang akan kita peroleh ketika mendeklarasikan fungsi sendiri. Jika kita menggunakan fungsi yang ada, kita tidak bisa. Kalau kita ngetik cos 60, nilainya enggak setengah, tapi nilai yang lain. Harus kita ubah menjadi ke degree dulu. Tetapi kalau kita membuat program sendiri seperti ini, kita bisa men-setting langsung sol cos 60. Ini dibaca sebagai degree. Maka hasilnya setengah. Nah, kemudian ini nilai X ini yang inputnya
kita ingin sebagai derajat dikonversi ke radian. Maka yang dibaca di sini adalah kesetaraan nilai radian. Kemudian kita definisikan karena summation penjumlahan di sini JML sama dengan 0. Untuk N dari 0 sampai N. 0 sampai tak terhingga. Tak terhingga ini N. Kita nanti berikan. Jumlah sama dengan jumlah plus persamaan yang terkait. Min 1 pangkat N kali XD, bukan X, karena ini yang sudah dikonversi. XD pangkat 2N per 2N faktorial. 2N faktorial ini sebelumnya sudah kita buat program kecil yang bernama Solvac untuk menghitung faktorial. Solvac 2N. Jadi ini semacam paralel programming, bahwa kita running program ini, kemudian di dalam program ini membaca program yang namanya Solvac. Jadi Solvac ini tidak perlu di-run, cukup di-run file induknya. Nah, kemudian kita deklarasikan untuk penampilan iterasi yang muncul. Iterasi yang muncul ini kita perlu menampilkan untuk mengetahui pada iterasi berapa konvergen. Konvergen artinya nilainya sudah sangat mendekati dengan nilai eksak. Nah, di sini teorinya kita berikan yaitu cos XD. Teori di sini maksudnya adalah nilai analitik, hasil analitik. Ini untuk memunculkan nilai analitik dari cos. Ketika ini di-run, dieksekusi, maka kita eksekusi sol cos 60, kita beri 10 saja iterasi. 10. Nah, ternyata pada iterasi ke-10, bahkan iterasi ke-4, itu sudah sama persis dengan nilai eksaknya, yaitu 0,5. Ini yang saya sampaikan bahwa tak terhingga itu bisa diwakili oleh nilai, bahkan bukan nilai yang sangat besar, hanya 100, atau dalam ini cuma 10, bahkan 4. Ini tergantung kasus. Kalau memang 10 itu sudah konvergen dengan hasil eksak, maka 10 sudah mewakili infinity. Kemudian kita cek lagi sol cos 45 dengan maksimum iteration 10. Pada iterasi keempat, hasilnya sudah sangat dekat, yaitu 4 angka di belakang koma. Ini sudah cukup teliti. 4 angka di belakang koma sama dengan nilai eksak. Kemudian contoh berikutnya adalah membuat skrip program untuk Arques cos X di sini. Nah, di sini sedikit kompleks karena ada fungsi gamma, dan fungsi gamma di sini adalah tengahan atau ada nilai setengah. Artinya kalau fungsi gamma itu ada nilai setengahnya, itu tidak bisa direpresentasikan menggunakan faktorial, kecuali kalau nilainya benar. Maka untuk kasus ini kita cukup menggunakan fungsi yang ada di software, yaitu menggunakan gamma. Tapi sebenarnya kita juga bisa
produce atau mengenerate fungsi kita sendiri. Tapi untuk memudahkan, kali ini saya akan menggunakan fungsi yang sudah ada, yaitu fungsi gamma. Sebelumnya kita beri filter, yaitu main 1 sampai 1. Ini adalah filternya bahwa pendekatan arcus cos X ini sama dengan ini hanya berlaku untuk range main 1 sampai 1. Di luar range ini nilainya akan jauh dari cos sehingga tidak diperkenankan. Ini logikanya sama, loop for, ini fungsinya. Nah, kemudian baru kita tambahkan konstanta P per 2 minus ini. P per 2 minus. Yang kemudian kita konversi. Kebalikan dengan tadi. Ini konversinya di akhir karena ini arcus cos. Kalau tadi cos. Konversinya adalah dari radian ke degree. Karena yang kita inginkan nanti outputnya sudut degree atau derajat. Sudut sekian derajat. Nah, setelah kalau kita eksekusi, maka menggunakan N jumlah deret 10, hasil aproksimasinya 60 derajat dan nilai eksaknya 60 derajat, persis sama. Kemudian kita masukkan nilai 0,707 ini adalah nilai radian dari 45. Kita dapatkan 45 derajat. Nilai eksaknya juga 45 derajat. Ini 44,99. Ini penampilan di software ini aja, sebenarnya ini juga 45. Itu untuk script untuk pendekatan fungsi menggunakan deret Maclaurin. Salah satu solusi dari tugas yang saya berikan. Kemudian sedikit untuk saya tambahkan cara untuk plot 3 dimensi. Plot 3 dimensi artinya kita harus membuat range X dan range Y, kemudian kita plot. Itu F secara 3 dimensi. Namun sebelumnya karena berupa surface, maka kita perlu generate grid mesh grid. X capital, Y capital, mesh grid X, Y. Ini menjadi mesh grid. Yaitu grid-grid ke arah X dan ke arah Y. Yang nanti F ini itu mendefinisikan fungsi yang akan kita plot secara 3 dimensi. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini beberapa plot 3 dimensi contoh. Ini juga mirip tadi sebelumnya, ini juga mirip. Yang ini plot 3 dimensi seperti cangkir ini saya buat dalam koordinat silinder. Kemudian terdiri dari 2 fungsi, yaitu fungsi yang merepresentasikan torus. Saya ambil setengahnya, setengah torus sebagai tangkainya, dan fungsi yang merepresentasikan selubung, tabung. Nah, ini yang pertama, ini kita beri subplot supaya tampil dalam satu plot. Nah, ini sama seperti tadi, ini sama. Kemudian yang subplot yang terakhir ini menggabungkan 2 fungsi. Kita menggunakan surface di sini. Nah, nanti bisa dicoba karena untuk plot 3 dimensi ini harus banyak mencoba. Nanti akan
bisa dengan sendirinya ketika banyak mencoba. Karena teorinya cuma seperti ini. Jadi lebih banyak praktis daripada teorinya. Ini juga sama, ini contoh aja fungsi Legendre. Kemudian ini untuk menampilkan video, yaitu gambar bergerak 3 dimensi. Yaitu saya modifikasi fungsi sin dan logaritmik natural. Ini nanti seperti burung terbang dengan sayap bergerak seperti ini. Ini contoh saja. Untuk penggunaan software lain bisa disesuaikan dengan software tersebut. Demikian untuk sesi kali ini, kita bertemu lagi untuk sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.